Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari grup F sesi D2 akan menjelaskan modul mengenai mikroskopi. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsa, NPM 164, dan partner saya. Nama saya Hanum Estu Nurani, NPM 162. Mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan dalam laboratorium mikrobiologi yang memberikan perbesaran yang membuat kita dapat melihat struktur mikroorganisme yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Mikroskop merupakan alat bantu yang digunakan untuk melakukan pengamatan dan penelitian, karena dapat digunakan untuk melihat objek pengamatan yang kecil terlihat besar. Kemudian ada macam-macam mikroskop. Yang pertama ada mikroskop cahaya, yang kedua ada mikroskop elektron, dan juga yang ketiga ada mikroskop stereo. Mikroskop cahaya memiliki perbesaran maksimal 1000 kali. Mikroskop memiliki kaki yang berat dan kokoh agar dapat berdiri dengan stabil. Mikroskop cahaya memiliki 3 dimensi lensa, yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan lensa kondensor. Mikroskop elektron adalah sebuah mikroskop yang mampu melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali, yang menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar, serta memiliki kemampuan pembesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. Macam-macam mikroskopnya yaitu mikroskop transmisi elektron, kemudian mikroskop pemindai transmisi elektron, kemudian mikroskop pemindai elektron dan mikroskop pemindai lingkungan elektron. Kemudian yang ketiga ada mikroskop stereo. Di sini merupakan jenis mikroskop yang hanya bisa digunakan untuk benda yang berukuran relatif besar. Mikroskop stereo memiliki perbesaran 7 hingga 30 kali. Benda yang diamati dengan mikroskop ini dapat dilihat secara 3 dimensi. Komponen utama mikroskop stereo hampir sama dengan mikroskop cahaya. Lensa terdiri atas lensa okuler dan lensa objektif. Kemudian prinsip kerja dari mikroskop. Cara kerja dari mikroskop optik adalah dari cahaya lampu yang dibiaskan oleh lensa kondensor. Setelah melewati lensa kondensor, sinar mengenai spesimen dan diteruskan oleh lensa objektif. Lensa objektif ini merupakan bagian yang paling penting dari mikroskop, karena dari lensa ini dapat diketahui perbesaran yang dilakukan mikroskop. Sinar yang diteruskan oleh lensa objektif ditangkap oleh lensa okuler dan diteruskan pada mata atau kamera. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan mikroskop. Yang pertama, sebelum memakai, amatilah apakah preparat mikroskop sudah bersih dari debu atau kotoran lain. Misalnya lensa, cermin, kaca, objektif, dan lainnya. Bersihkan dengan kain yang halus atau kapas. Kemudian yang kedua, untuk lensa-lensa objektif okuler, bersihkanlah dengan silol, dengan menggunakan kertas penghisap. Kemudian yang ketiga, setelah selesai memakai mikroskop, bersihkanlah kembali lensa, deck glass, dan lainnya. Kemudian ada preparasi sampel mikroskop. Alat preparasi sampel adalah sebuah alat pendukung untuk memisahkan materi sampel yang akan diuji di laboratorium berdasarkan satuan tertentu. Dalam hal ini, alat preparasi sampel digunakan sebagai alat pemisah sebuah sampel agar kemudian dapat dilakukan analisis sampel dengan hasil analisis yang lebih akurat. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan pinset, spatula, atau alat lain lalu dimasukkan ke dalam wadah yang steril. Bentuk-bentuk mikroskop bakteri. Ukuran sel bakteri sangat kecil atau mikroskopis. Ukuran sel bakteri yang mikroskopis dapat terlihat dengan jelas dengan menggunakan mikroskop. Dengan bantuan mikroskop, dapat dilihat morfologi sel bakteri dengan jelas. Bahkan dengan menggunakan mikroskop elektron, dapat dilihat berbagai struktur halus yang ada baik di luar maupun di dalam sel bakteri dengan lebih jelas. Bentuk sel bakteri tidak akan berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, selama struktur dinding selnya tidak rusak atau hilang. Bentuk-bentuk mikroskopis bakteri. Yang pertama adalah sel bakterinya itu berbentuk bola ataupun fokus. Yang kedua ada bentuk basil ataupun bacillus. Yang ketiga adalah bentuk bakteri secara spiral.
Untuk bagian-bagian mikroskop. Bagian-bagian mikroskop dibagi menjadi 3, yaitu ada bagian optik, bagian penerangan, dan bagian mekanis. Untuk bagian optik sendiri itu ada 2, yaitu ada lensa okuler dan lensa objektif, di mana pada lensa ini digunakan untuk membuat bayangan benda yang lebih besar sesuai dengan keperluan. Kemudian yang bagian penerangan yaitu berhubungan dengan pencahayaan agar dapat menarik objek dengan jelas. Sementara pada bagian yang ketiga adalah bagian mekanis yang digunakan untuk menggerakkan dan mengatur fokus saat mengamati objek. Fungsi-fungsi bagian mikroskop. Yang pertama ada lensa okuler. Lensa okuler digunakan untuk memperbesar benda yang dibentuk oleh lensa objektif. Yang kedua adalah tabung mikroskop yang digunakan untuk mengatur fokus yang dapat dinaikkan dan diturunkan. Yang ketiga adalah tombol pengatur fokus kasar yang digunakan untuk mencari fokus bayangan objek secara cepat, sehingga tabung mikroskop dapat naik ataupun turun secara cepat. Yang keempat adalah tombol pengatur fokus halus yang digunakan untuk memfokuskan bayangan secara cepat ataupun lambat, sehingga tabung mikroskop akan turun dan naik dengan lambat. Yang kelima adalah revolver yang digunakan untuk memilih lensa objektif yang akan digunakan. Yang keenam adalah lensa objektif yang digunakan untuk menentukan bayangan objektif serta memperbesar benda yang diamati. Di mana pada lensa ini pembesarannya yaitu sebesar 4 kali, 10 kali, dan 40 kali. Yang ketujuh adalah lengan mikroskop, yaitu digunakan untuk pegangan saat membawa mikroskop. Yang kedelapan adalah meja preparat yang digunakan untuk meletakkan objek benda yang akan diamati. Yang kesembilan adalah penjepit objek gelas yang digunakan untuk menjepit preparat di saat meja preparat tidak digunakan agar tidak bergeser. Yang ke-10 ada kondensor yang merupakan lensa tambahan yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya saat masuk ke mikroskop. Yang ke-11 ada diafragma yang digunakan untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang digunakan. Yang ke-12 adalah cermin yang digunakan untuk memantulkan dan mengarahkan cahaya ke dalam mikroskop. Untuk aplikasi dari mikroskop pada aplikasinya banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari seperti pada kacamata, spion kamera, teleskop, dan lain-lain. Salah satu bentuk dari mikroskop adalah mikroskop digital yang digunakan pada kamera smartphone. Untuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari mikroskop, yaitu yang pertama adalah intensitas, di mana rentang intensitas yang dimiliki mikroskop adalah 1-6. Intensitas ini mempengaruhi hasil dari bayangan mikroskop. Yang kedua adalah pencahayaan, di mana pencahayaan yang tepat adalah cahaya yang memiliki daya tembus yang paling besar. Yang ketiga adalah sterilisasi mikroskop, di mana apabila sterilisasi mikroskop tidak dilakukan dengan benar-benar bersih, maka akan dapat menyebabkan kontaminasi pada benda yang akan diamati. Untuk alat-alat dan bahan yang digunakan pada percobaan mikroskopis, alat yang digunakan adalah mikroskop, kemudian gelas, kemudian jarum preparat, pinset, pisau, mikroskop, dan objek gelas. Kemudian bahan yang digunakan ada air, kemudian air selokan, kapur, kapas, tepung beras, bawang merah, dan kentang jagung. Kemudian untuk aquades digunakan untuk mengisi ruang yang kosong dan menghilangkan gelembung antara objek yang diamati. Kemudian untuk yang lainnya yaitu digunakan untuk mengamati bentuk dari mikroskop. Untuk pembahasannya yaitu pada percobaan dilakukan mengambil gelas objek yang digunakan, kemudian diberilah setetes aquades, kemudian ambillah sampel yaitu pada bawang merah, jagung, ataupun yang lainnya, kemudian letakkan pada objek gelas dan tutup menggunakan deglas. Kemudian deglas tadi diletakkan di meja preparat dan diamati. Aturlah cermin sehingga dapat sinar matahari yang kuat.
Kemudian pakailah objek dengan pembesaran objek dan okuler masing-masing yaitu 10 kali. Kemudian lihatlah pada lensa okuler, bila belum kelihatan, maka putarlah skrup mikro ataupun makro dan putarlah mengarah ke badan atau menjauhi objek. Setelah kita lihat bentuk dari mikroskopis bakterinya, maka kita gambar dan kita gambar hasil dari bakteri yang kita amati. Kesimpulan dari percobaan mikroskop yaitu didapatkan bentuk mikroskop pada yeast yaitu berbentuk kokus, untuk jagung yaitu berbentuk bulat, untuk air got itu berbentuk basil, tepung beras berbentuk bulat lonjong, kentang berbentuk bulat, bawang merah berbentuk lonjong, sedangkan pada kapuk dan kapas mikroskopisnya berbentuk serabut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.